Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, marilah kita lanjutkan proses pembelajaran KMB 1 untuk hari ini, yaitu tentang kajian penyakit endemis. Sebelumnya kita pelajari dulu, kita bahas dulu apa itu definisi epidemiologi, yaitu studi tentang distribusi dan faktor utama penyakit dalam populasi yang menjadi perhatian terbatas pada penyakit infeksi, berkembang ke penyakit tidak menular, penyakit vaskular, artritis maligna, neoplasma. Berapa abad yang lalu terjadi wabah disebabkan oleh non-infeksi. Sekarang studi epidemiologi diterapkan untuk semua penyakit. Pengertian apa perbedaan epidemi, pandemi, endemik, dan sporadik. Kita sering mendengar sekarang terjadi wabah, yaitu pandemi. Terlebih dulu kita coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah epidemi, kenaikan kejadian suatu penyakit yang berlangsung cepat dan dalam jumlah insiden yang diperkirakan. Contohnya ada filariasis, atau kondisi kenaikan penyakit tersebut dapat diperkirakan insidennya, tetapi kejadiannya bisa cepat. Kemudian pandemi. Pandemi adalah penyakit yang terjangkit menjalar ke beberapa negara atau seluruh benua. Contohnya H1N1 atau flu babi. Atau penyakit-penyakit yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Yang sekarang adalah penyakit COVID-19 yang awalnya diduga dari Cina, Wuhan, Cina, kemudian sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Kemudian endemik adalah penyakit menular yang terus-menerus terjadi di suatu tempat atau prevalensi suatu penyakit yang biasanya terdapat pada suatu tempat. Sporadik, kejadian ini relatif langsung singkat, umumnya berlangsung di beberapa tempat dan waktu pengamatan masing-masing kejadian tidak saling berhubungan, misalnya dalam proses penyebarannya. Dalam segitiga epidemiologi sangat umum digunakan sebagai literatur epidemiologi, terdiri dari 3 komponen, yaitu host, lingkungan, dan agen. Model ini menunjukkan komponen secara komprehensif dan tentang suatu penyakit. Jadi kalau kita lihat, 3 komponen ini sangat berhubungan untuk terjadinya suatu penyakit. Jadi kalau kita lihat COVID-19, agennya adalah coronavirus, kemudian hostnya adalah manusia itu sendiri. Itu host tergantung dari kekebalan tubuh seseorang atau faktor komorbid atau penyakit penyerta. Kemudian juga tergantung faktor lingkungan. Ini segitiga akan sangat berhubungan untuk terjadinya suatu penyakit. Kita bahas yang pertama, penyakit yang endemis, salah satunya adalah flu burung. Flu burung ini terjadi beberapa tahun yang lalu, adalah penyakit flu yang disebabkan oleh virus yang terdapat pada burung liar atau unggas. Penyebab flu burung adalah virus influenza tipe A yang merupakan famili dari Orthomyxoviridae, kemudian dapat berubah bentuk, thrift or shift, dan dapat menyebabkan epidemi dan pandemi. Penyebab flu burung hidup di dalam saluran pencernaan unggas, kuman ini kemudian dikeluarkan bersama kotoran secara oral atau saluran pernafasan. Tipe virus influenza tipe A, B, dan C. Virus tipe A terdiri dari strain H1N1, H3N2, H5N1, H7N7, H9N2. Penyebabnya highly pathogenic avian influenza virus atau strain H5N1. Atau kita sering menyebutnya adalah H5N1 adalah flu burung. Penyebabnya berdasarkan subtipenya terdiri hemaglutinin dan neuromidase. Kedua huruf tersebut digunakan sebagai identifikasi kode subtipe flu burung yang banyak jenisnya. Pada manusia hanya terdapat jenis H1N1, H3N3, sedangkan pada binatang H1 sampai H5 dan N1 sampai N3.
N98. Strain yang sangat virulen dan ganas dapat menyebabkan flu burung adalah subtipe A, yaitu H5N1. Tidak semua virus pada binatang dapat menyerang manusia. Virus flu burung dan yang tingkat kemampuan mematikannya tinggi atau high pathogenic avian influenza dan dapat menginfeksi manusia. Zoonosis adalah tipe H5N1 dan H9N2. Virus dapat bertahan hidup dalam air selama 4 hari pada suhu 22 derajat atau lebih 30 hari pada 0 derajat. Penyebab flu burung, tidak semua virus akan mati pada pemanasan 60 derajat selama 30 menit, 56 derajat selama 3 jam dengan deterjen disinfektan seperti formalin dan sebagainya. Jadi suhu yang panas itu dapat menyebabkan matinya virus flu burung. Ada 2 bentuk infeksi yang terjadi pada akibat flu burung pada unggas, yaitu low pathogenic dan extreme pathogenic. Low pathogenic, gejala terjadi pada low pathogenic kadang tidak dapat dideteksi, hanya menyebabkan gejala ringan seperti bulu yang kusut serta produksi menurun. Kalau extreme pathogenic dapat menyebar lebih cepat melalui kawanan unggas serta dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa organ sehingga menyebabkan kematian yang mencapai 90-100%. Kemudian 5 provinsi memiliki kasus A1 terkonfirmasi pada manusia, yaitu Banten, DKI, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Pada 14 kabupaten, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah kasus terbanyak 10 orang dengan 8 diantara meninggal. DKI Jakarta pada urutan berikutnya 9 kasus, 8 diantara meninggal. Berikutnya Banten memiliki 4 kasus, 3 diantaranya meninggal. Indonesia menempati urutan kedua dunia untuk angka fatality case fatality rate, yaitu sebesar 70,3%. Dari 27 kasus 19 meninggal, sehingga dari 27 pasien yang terdiagnosa flu 19 orangnya meninggal. Penyakit flu burung memiliki angka kematian tinggi disebabkan oleh karakteristik virus H5N1 yang sangat ganas, sehingga disebut highly pathogenic. Cepat merusak organ dalam terutama paru-paru, cepat berkembang dan menular pada unggas. Dapat terjadi mutasi adaptif dan resortment serta mudah resistensi terhadap obat antiviral. Gejala flu burung pada unggas yaitu jengger warna biru, borok di kaki, kematian mendadak. Pada manusia, demam, suhu tinggi, batuk dan nyeri tenggorokan, radang saluran pernafasan atas, pneumonia, infeksi mata, dan nyeri otot. Kemudian masa inkubasi pada unggas 1 minggu, pada manusia adalah 1-3 hari. Definisi kasus flu burung, suspect case dikatakan suspect case apabila menderita ispa dengan demam 38 derajat Celcius, batuk dan sakit tenggorokan dan meningus, serta dengan lahan satu keadaan seminggu terakhir mengunjungi peternakan, kemudian kontak dengan kasus konfirmasi flu burung, bekerja pada lab yang sedang memproses spesimen non-sel binatang yang dicurigai menderita flu burung. Kemudian probable case adalah suspect case disertai dengan satu keadaan. Bukti lab terbatas mengarah pada H5N1, waktu singkat terlanjut terjadi pneumonia atau gagal nafas, terbukti tidak terdapat penyebab lain. Konfirmasi case jelas adanya suspect case dan probable didukung oleh satu hasil pemeriksaan lab, kultus virus H5N1 positif, PCR influenza H5 positif, peningkatan titer antibodi H5 sebesar 4 kali. Ini yang diserang adalah gangguan pernafasan. Kemudian flu burung pada manusia diterima mengalami demam tinggi sekitar 40 derajat, batuk, tenggorokan sakit, badan lemah, hidung beringus, kemudian pegal linu, pusing, peradangan selaput mata, mata merah, gejala seperti mencret, muntah seringkali juga terjadi, terutama pada anak-anak. Dalam waktu yang singkat, penyakit ini dapat menjadi lebih berulat di paru-paru atau pneumonia dan menyebabkan kematian.
penularan, bagaimana penularan pada manusia? Penularan dari unggas ke manusia terjadi bila kita melakukan kontak langsung, misal melihara atau menyembelih dengan unggas. Kemudian cara terbaik untuk menghindari infeksi virus adalah tidak melakukan kontak dengan unggas hidup di mana wabah flu burung sedang merebak. Jadi dilihat dari sini, unggas, kotoran unggas terhirup oleh manusia yang bisa menyebabkan flu burung atau H5N1. Kemudian pengobatan, belum ada pengobatan efektif untuk flu burung. Saat ini pengobatan antivirus belum menunjukkan efikasi. Obat asimptomatis untuk meredakan gejala seperti demam, batuk, pusing, serta pengobatan lainnya. Penderita sebaiknya banyak minum, beristirahat, khususnya makan bergizi setelah meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap suatu virus harus bagaimana tubuh bisa meningkatkan pertahanannya dengan cara makan makanan bergizi, mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian banyak minum. Obat flu burung, kemudian obat antivirus, kemudian di awal infeksi berikan amantidin segera 40 jam pertama 3-5 hari dengan dosis 5 mg dibagi 2 dosis. Kemudian kelompok yang rentan terinfeksi menyerang anak-anak di bawah 12 tahun, hampir separuh kasus flu burung pada manusia menimpa anak-anak. Hal ini disebabkan karena sistem bawaan tubuh anak-anak yang belum begitu kuat. Kemudian yang kedua, SARS adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini juga merupakan kasus yang pernah terjadi di Indonesia tahun 2003, yaitu 1 Februari sampai 27 Maret. Kemudian di Indonesia ditemukan jumlah kasus probable sebanyak 2 orang, 1 warga negara asing, 1 WNI, dengan jumlah kasus suspek sebanyak 7 orang, 1 WNA dan 6 WNI. Kewaspadaan flu burung di Indonesia. Pengertian SARS adalah suatu jenis kegagalan paru yang sebagai kelainan bentuk yang berbentuk menyebabkan terjadi penggumpalan cairan di paru atau edem paru. Ini adalah schematic drawing of SARS coronavirus. Jadi sebenarnya bagian-bagian yang sekarang terjadi COVID itu juga adalah corona, yaitu SARS coronavirus. Kalau yang kita adalah coronavirus yang terjadi saat ini. Faktor predisposisinya, faktor diri, jenis kelamin, imunologi, faktor lingkungan, pola makan, pola hidup, asap rokok, polusi udara, cuaca, faktor sosial ekonomi, kemudian tingkat pelayanan kesehatan rendah. Ini patofisiologi, virus akan berinkubasi di dalam paru-paru selama 2-10 hari, kemudian paru-paru merandang dan sulit bernafas. Metode penularan udara, kontak langsung terkena cairan tubuh. Cara penularan SARS dilakukan melalui kontak dekat waktu merawat penderita tinggal satu rumah, kontak langsung, sekret tubuh menderita suspek. Suhu, tanda gejala suhu di atas 38 derajat, batuk, sulit bernafas, napas pendek, gejala plus kontak dekat suspek SARS. Bila di ronsen pneumonia, gagal nafas, probable SARS, terkena SARS, limfosit menurun, trombosit menurun. Pemeriksaan penunjang ronsen, kemudian pemeriksaan fisik di pernapasan terdapat ronki atau wheezing, pernapasan yang tidak normal. Kemudian lakukan diagnosis SARS, yaitu leukosit, seputum darah, kemudian tes DNA, sequencing bagian dari coronavirus, terapi suportif, kemudian terapi antibiotik. Bioinformatika juga menyediakan tool yang esensi untuk mendeteksi agen penyakit yang belum dikenal penyebabnya. Contoh penyakit baru sehingga masih sangat kita SARS Acute Respiratory Syndrome, yang pada kesimpulannya adalah teknik informasi melipat gandakan pengembangan bersangkutan dengan antaranya adalah bioinformatika. Dalam penemuan kasus SARS memegang peran penting dalam proses membelah genom virus corona yang merupakan penyebab penyakit SARS. Jadi genom virus corona ini yang awalnya SARS sekarang juga yaitu ke COVID-19 yang sama-sama gejala dan segala macam mirip, yaitu
itu menyerang saluran pernafasan. Sehingga pada prinsipnya bagaimana kita bisa mencegah supaya virus ini tidak masuk ke dalam tubuh.